Pada episode Bali Trip kali ini, kita akan berkunjung ke pura yang sangat indah di Bali dan telah diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai salah satu situs warisan budaya UNESCO. Jadi, kalau teman-teman berlibur ke Bali, jangan lupa luangkan waktunya berkunjung ke sini ya. Halo teman-teman, pada episode Bali Trip kali ini, kita akan berwisata religi dengan berkunjung ke pura yang sangat indah di Bali, yaitu Pura Taman Ayun yang berlokasi di Jalan Ayodhya, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Taman Ayun berarti taman yang indah, dan taman ini sangat sesuai dengan lingkungan pura yang dikelilingi oleh taman-taman hijau yang rimbun, kolam-kolam berair, dan berbagai tanaman tropis yang eksotis. Pura ini juga dikelilingi oleh parit yang menyerupai benteng, memberikan kesan bahwa kompleks ini seperti terapung di atas air. Harga tiketnya cukup terjangkau, turis domestik Rp15.000 dan turis internasional Rp30.000 atau sekitar $2. Masih. Bila turis datang hanya mengenakan rok pendek atau celana pendek, maka diwajibkan mengenakan kain kamen. Ini apa namanya? Kalau di Bali namanya ini kamen. Kamen. Ya, oh, kamen. Nah, gini aja di kamen. Kain kamen adalah kain yang digunakan untuk menutupi bagian bawah tubuh pria di Bali. Kamen memiliki bentuk yang mirip dengan sarung, namun kamen memiliki corak yang menonjol dan motif persegi. Pria di Bali mengenakan kain kamen dengan lipatan melingkar dari kiri ke kanan karena sebagai pemegang dharma. Sedangkan perempuan Bali yang memakai kain kamen harus dililit dari kanan ke kiri. Pura Taman Ayun ini telah diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai salah satu situs warisan budaya UNESCO. Pura ini tersusun atas sebuah pelataran luar dan 3 pelataran dalam. Pelataran luar terletak di sisi luar kolam dan terdapat jembatan yang melintasi kolam menuju ke sebuah pintu gerbang berupa gapura. Di pelataran pertama terdapat sebuah kolam yang dipenuhi dengan teratai, di mana di tengahnya terdapat sebuah tugu yang memancarkan air. Di bagian pelataran dalam terbagi lagi menjadi 3 pelataran. Untuk pelataran pertama fungsinya sebagai tempat peristirahatan. Pelataran kedua memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan pelataran pertama, dengan 9 patung penjaga yang diletakkan di setiap penjuru mata angin sebagai simbol Dewata Nawasanga. Sedangkan untuk pelataran ketiga merupakan pelataran yang paling tinggi dan hanya dibuka jika terdapat pelaksanaan upacara keagamaan. Pintu utama yang disebut pintu gelung terletak di tengah dan hanya dibuka pada saat upacara. Selain itu, terdapat bangunan candi yang dijadikan tempat beribadah umat Hindu di Bali. Nah, ini adalah pelataran ketiga yang merupakan pelataran yang letaknya paling tinggi dan dianggap paling suci. Pura Taman Ayun dibangun oleh Raja pertama Kerajaan Mengwi, I Gusti Agung Putu, pada tahun 1634. Awalnya I Gusti Agung Putu membangun pura di utara desa Mengwi sebagai tempat pemujaan leluhurnya yang bernama Taman Genter. Liburan kalian enak kali kopi di sana, mantap. Ya, tenang aja ini. Enak kopinya tuh di Bali.
Pada saat Mengwi telah berkembang menjadi kerajaan besar, I Gusti Ngurah Putu memindahkan Taman Genter ke timur dan memperluas bangunan tersebut. Pura yang diperluas tersebut diresmikan sebagai Pura Taman Ayun pada hari Selasa Kliwon, Wuku Medangsia bulan keempat tahun 1556 Saka atau 1634 Masehi. Sehingga setiap Selasa Kliwon, Wiku Medangsia selalu dilakukan upacara. Sekarang mari kita eksplor bagian belakang maupun samping dari Pura Taman Ayun sambil menuju pintu keluar. Quisiera que ponga así a lo mejor 20 años, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Itu kena kayaknya Pak, kesedotan air. Maintaining and developing traditional heritage art culture, maintaining and conserving all heritage buildings in the temple, such as fine art wood carving, stone gatherwood, and all heritage sites supporting economic aspect, developing economy through best practice of Subak system. The temple is featuring one of the best destinations of simplifying the fuels expansion of Subak system in Bali. Boleh ke situ nih.
Jangan lupa melepas kain kamennya dan kita kembalikan kepada petugas yang bertugas di pintu masuk. Setelah berkunjung ke Pura Taman Ayun, kita sekarang cari makan siang dan jaraknya kurang lebih 50 meter dari gerbang pintu masuk Pura Taman Ayun. Anda bisa menemukan makanan khas Bali di sini. Dan harganya itu murah-murah banget. Ini nasi babi ya? Sedikit Bu. Kayak gimana tuh ya? Yang merah tuh ada ini merah tuh. Ini berapa? Yang sempat merah, nasi babi. Ayam. Ini nasi babi. Ini Oh, ayam ya. tadi Ibu ambil. Ini apa? Pepes babi. di luar ya? Bagian apa? Dicocol dia. Kayak gitu dicocol dia. Ada apa lagi? Ini nasi sele, Oh, iya. nasi ubi. Jangan. Ya udah. Ini ayam. Ini apa ini Bu? Yang ini? Apa ini? Yang itu kolak. Ini daluman. Aduh, hati-hati. Mama, aku hanya makan nasi sama tahu. Iya, kamu gak bisa makan pedas, adanya Indo. Semoga perjalanan wisata religi di Bali kali ini menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Bali. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.